Assalamualaikum. Hai, kenalin, nama aku Inti Muharramatul Nikmah, NIM 202113226. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ideologi. Menurut bahasa, ideologi berasal dari kata Yunani, idea yang artinya hasil dan logika yang artinya pikiran. Secara umum, ideologi artinya pikiran yang terdalam atau sesuatu yang ada dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Pancasila sebagai ideologi negara adalah Pancasila sebagai cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Bentuk ideologi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ideologi tertutup. Ideologi tertutup artinya bersifat mutlak. Dengan kata lain, ideologi ini merupakan ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik, sosial yang harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Yang kedua adalah ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang tidak dimutlakan. Dapat diartikan juga bahwa nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Macam-macam ideologi yang pernah ada di dunia. 1. Komunisme. 2. Liberal. 3. Fasisme. 4. Pancasila. Dan 5. Agama dan negara. Yang pertama adalah komunisme. Komunisme berasal dari kata komunal yang artinya kelompok. Pencetus ideologi ini adalah Karl Marx, sehingga penganutnya sering disebut Marxisme, yang artinya penganut ajaran komunis. Ideologi ini pertama kali di negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Ajaran ini pernah masuk ke Indonesia dalam bentuk Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tapi ternyata di Indonesia melarang adanya ajaran tersebut karena sejarah pembentukan ideologi komunis yang dianggap menyimpang. Seperti kata berikut ini, bahwa segala sesuatu yang di luar kekuasaan manusia tidak dapat diterima, salah satunya Tuhan. Dan sampai sekarang ajaran ini masih dilarang keras sesuai TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Yang kedua adalah ideologi liberal. Pencetus ideologi ini adalah John Locke dan Adam Smith. Ideologi liberal sering disebut ideologi ekonomi kapitalis dan lebih menitik beratkan pada freedom atau kebebasan. Negara pertama yang menganut ideologi ini adalah Amerika dan beberapa negara Eropa. Ideologi ini mempunyai 4 pilar kebebasan yang dibuat Roosevelt, yaitu 1. Bebas kelaparan, 2. Ketakutan, 3. Berpendapat, dan 4. Bertuhan. Yang ketiga adalah fasisme. Fasisme merupakan ideologi yang pengorganisasian pemerintah dan masyarakat secara totaliter oleh kediktatoran suatu partai yang berwatak atau bercorak nasionalis, rasialis, militeris, dan imperialis. Ideologi fasisme termasuk tipe ideologi yang tertutup. Ideologi ini pertama kali dianut oleh Hitler dari negara Jerman dan Mussolini dari Italia. Yang keempat adalah ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Maksudnya, ideologi ini menggali nilai-nilai yang ada pada bangsa. Nilai-nilai tersebut bersifat konstan dan menjadi roh yang sudah hidup dalam bangsa. Hal itu menjadi ciri khas negara Indonesia yang tercantum dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir adalah agama dan negara. Negara agama adalah negara yang mencantumkan salah satu agama sebagai dasar konstitusi. Negara agama memiliki banyak varian. Sebagai contoh, ada yang dieksplisitkan secara tegas di dalam konstitusi dan ada yang hanya ditanam di dalam beberapa pasal untuk memproteksi ajaran agama itu di pasal-pasal konstitusi.
Negara sekuler ialah negara yang sama sekali tidak melibatkan unsur agama di dalam urusan negara. Negara sekuler juga memiliki varian. Ada yang secara eksplisit mencantumkan di dalam konstitusi sebagai negara sekuler dan ada yang tidak. Negara sekuler adalah salah satu konsep sekularisme di mana sebuah negara menjadi netral dalam permasalahan agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Negara sekuler juga mengklaim bahwa mereka memperlakukan semua penduduknya sederajat meskipun agama